Setiap kali ketemu orang, ternyata pembicaraan paling hangat sekarang adalah masalah politik. Meskipun Pilpres masih jauh di tahun 2024, tapi orang sudah mulai menebak-nebak siapa calon presiden berikutnya, siapa lawan siapa, partai apa yang akan bergabung dengan partai siapa. Begitu terus dan setiap hari semakin menarik. Saya senang aja mendengarnya. Ternyata politik sudah menjadi bahan pembicaraan yang menarik. Karena sejak Soeharto berkuasa 32 tahun lamanya, orang akhirnya menjadi apatis bicara politik. Sekarang bahkan emak-emak naik metik aja bicara politik waktu ketemu sama tetangganya. Dan pertanyaan yang selalu diberikan ke saya adalah, Bang Denny pilih siapa sih yang akan jadi capres nanti? Jujur, saya itu sebenarnya nggak suka dengan politik. Para politikus itu buat saya bukan orang yang jujur dan terbuka. Mereka selalu memanfaatkan seseorang demi kepentingannya sendiri. Makanya saya jarang banget mau diundang ketemuan oleh politikus. Karena saya tahu saya hanya dimanfaatkan saja oleh mereka supaya saya mau membahas apa yang mereka lakukan. Pernah seorang menteri telepon saya waktu itu dan mengajak ketemuan. Saya bilang, saya hormat pada Anda. Tapi saya nggak mau ketemuan selama Anda masih menjadi menteri. Nanti kalau sudah jadi orang biasa lagi, barulah kita ngopi-ngopi. Dan sesudah dia tidak menjadi menteri lagi, kami akhirnya sering ngobrol dan menjadi teman dekat. Saya diajak masuk ke partai politik juga ogah. Untuk apa? Kalau hanya untuk urusan bersuara, saya sudah punya media. Dan saya tidak bisa berbasa-basi kepada ketua umum hanya supaya saya bisa dilihat oleh dia. Saya lebih baik di luar dan teriak-teriak di sana tanpa ada yang melarang, tanpa ada yang menyuruh, atau tanpa ada yang merasa bahwa saya menjelek-jelekan nama partai. Politik bukan passion saya, itu dunia yang menjijikkan. Penuh bangsat dan tikus yang berkeliaran. Penuh orang-orang munafik yang topengnya bisa berganti-ganti sesuai dengan kebutuhan. Saya bukan tipe orang seperti itu. Saya merdeka, bebas tanpa beban. Menyuarakan apa yang harus saya suarakan. Menghantam apa yang harus saya hantam. Dan memuji apa yang harus saya puji. Dan memilih Ganjar Pranowo, seandainya dia dicalonkan jadi presiden nanti, buat saya adalah bagian dari perlawanan. Saya akan kawal dia karena dia punya frekuensi yang sama, dia punya kegelisahan yang sama, dan dia juga punya tujuan yang sama. Sama seperti ketika saya membela Jokowi dulu, dalam mengawal Ganjar nanti, saya punya prinsip. Orang baik jangan dibiarkan bertarung sendirian. Saya harus buktikan bahwa dia punya teman di sampingnya. Dan ini bukan tentang uang atau tentang jabatan atau tentang apapun. Tetapi tentang bagaimana menjaga warisan para pejuang dulu yang sudah mengorbankan darah dan nyawa supaya negeri ini bisa terjaga dari rampokan para penjajah imperialis, penjajah ideologis maupun penjajah berbaju agamis. Maaf untuk yang gak setuju. Saya harus deklarasikan bahwa saya akan mengawal Ganjar. Dan yang mau di samping saya bersama-sama, mari kita angkat cangkir kopinya. Gaspol. Apa isi fakta integritas itu? Yang pertama, tidak bisa ditawar, setia dan taat kepada NKRI dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tidak bergabung atau berafiliasi dengan kelompok organisasi yang mempunyai ideologi bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sudah jelas apakah itu yang ditetapkan oleh pemerintah. PKI nggak boleh, HTI nggak boleh, FPI nggak boleh. Clear ya? Ini saya sampaikan.